Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana dengan NIM 212195. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai mengapa TGM itu penting dipelajari. Yang kedua itu mengenai sejarah dari TGM itu sendiri. Yang ketiga itu mengenai ahli atau pakar di bidang TGM dalam pendidikan. Yang terakhir itu mengenai bab apa yang saya kuasai di TGM itu. Nah, yang pertama itu mengenai mengapa TGM itu penting dipelajari. Sebelum TGM itu berdiri, memiliki 3 pengertian. 2 di antaranya itu mengatakan pengertian TGM atau MMT ini di bidang bisnis, sedangkan pengertian TGM atau MMT ini pengertian yang ditulis oleh Edward Salir pada tahun 2002. TGM ini adalah sebuah sistem yang dimaksud untuk memproduksi barang atau memberikan jasa layanan secara ekonomis yang memuaskan pelanggan, dan menurut Biptono menjelaskan bahwa TGM itu adalah perpindahan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan. Dan ditanya, kenapa TGM itu penting dipelajari? Ya penting karena sangat dibutuhkan dalam semua bidang, khususnya bidang pendidikan, di mana manajemen itu berperan sebagai pengatur efisiensi atau tidaknya waktu. Hal ini sesuai dengan tujuan TGM sendiri, yakni yang mana dalam pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terus-menerus, dan terpadu secara efisien. Nah, bagaimana sih sejarah dari TGM itu sendiri? Yang pertama itu formula dari ahli manajemen mutu yang berasal dari Amerika dan tumbuh berkembang dimulai ketika berada di Jepang karena menang dari Perang Dunia II. Lalu selanjutnya itu menurut Marshall Plan, Amerika dan sekutu memiliki kewajiban membantu negara yang dikalahkan, khususnya itu negara Jepang. Dan yang ketiga itu, dan Eisenhower memerintahkan banyak ahli manajemen mutu untuk berangkat ke Jepang. Salah satu ahli manajemen mutu itu adalah Edward Deming, di mana beliau itu berhasil mengembangkan TGM atau MMT dengan begitu memicu universitas yang ada di Amerika seperti Inggris, Prancis, dan negara-negara Asia seperti Singapura juga berkembang, dan saat itu dan sekarang manajemen sudah diajarkan di berbagai negara. Nah, untuk ahli TGM di Indonesia itu sendiri ada Hari Sudrajat, Rusman, Nanang Fata, Swebagro Atmodiworo, Suharsini Arikunto. Nah, untuk mengenai materi yang dikuasai itu ada di bab 3, mengenai kepuasan pelanggan, di mana itu menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan dalam konteks TGM ini pelanggan. Maksudnya itu dalam menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan dalam konteks TGM ini adalah dari pelanggannya itu. Nah, itu adalah semua pihak yang menerima jasa atau produk yang kita hasilkan dan berikan. Nah, dalam konteks pendidikannya itu, siswa dapat dikategorikan pelanggan internal, tapi juga bisa dikategorikan pelanggan eksternal. Nah, untuk secara kelembagaannya itu sendiri, pelanggan eksternal itu atau primer dalam konteks sekolah adalah siswa. Di sini itu walaupun dianggap pasif. Nah, untuk eksternal sekundernya itu di sini adalah orang tua, wali murid, pelanggan,
Dan untuk yang di eksternal tersiernya itu ada masyarakat dan pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.